Hai Sobat Tami, berbicara tentang hubungan internasional, tahukah kamu mengenai Konvensi 1961? Konvensi Wina tahun 1961. Konvensi ini disahkan pada tanggal 18 April tahun 1961 yang mengatur tentang hubungan diplomatik dengan menyediakan kerangka kerja hukum untuk mengatur hubungan diplomatik antara negara-negara. Struktur konvensi ini terdiri dari 53 pasal yang mengatur berbagai aspek hubungan diplomatik, mulai dari definisi diplomat, hak dan kekebalan diplomatik, hingga penyelesaian sengketa antara negara-negara. Salah satu contohnya pada pasal 2 dijelaskan bahwa pembentukan hubungan diplomatik antar negara dan misi diplomatik permanen dilakukan dengan persetujuan bersama. Sehingga berdasarkan pasal tersebut, jelas bahwa suatu hubungan diplomatik terjalin apabila para pihak menyetujui keputusan bersama. Selain itu, pada pasal 31 dijelaskan terkait kekebalan yurisdiksi pidana negara penerima yang diberikan kepada agen diplomatik, namun terdapat pengecualian apabila terlibat ke dalam beberapa kasus. Kekebalan yang diperoleh oleh agen diplomatik di negara penerima tidak membebaskannya dari yurisdiksi negara pengirim. Struktur konvensi ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi negara-negara yang ingin menjalin dan mempertahankan hubungan diplomatik. Substansi Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik mencakup berbagai aspek penting dalam hubungan diplomatik. Di antaranya yaitu, yang pertama, definisi dan status diplomat serta personil diplomatik. Yang kedua, hak dan kekebalan diplomatik termasuk kekebalan dari yurisdiksi hukum lokal. Yang ketiga, fasilitas dan perlindungan yang diberikan kepada misi diplomatik dan konsuler. Yang keempat, larangan penggangguan terhadap misi diplomatik dan perlindungan terhadap bangunan dan personel diplomatik. Yang kelima dan yang terakhir, penyelesaian sengketa dan konflik antara negara-negara. Implementasi hukum. Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik diharapkan untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan konvensi ini dalam hukum nasional mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui proses legislasi di tingkat nasional atau dengan memasukkan ketentuan-ketentuan konvensi ke dalam peraturan dan kebijakan diplomatik mereka, dan melakukan ratifikasi konvensi sesuai dengan yang tercantum pada pasal 49 yang mewajibkan meratifikasi konvensi ini. Selain itu, implementasi hukum konvensi ini juga melibatkan pengakuan dan implementasi penghormatan atas hak dan kewajiban yang tercantum di dalamnya oleh negara-negara peserta dalam hubungan diplomatik mereka. Negara-negara juga diharapkan untuk bekerja sama dalam menegakkan aturan-aturan tersebut dan menyelesaikan sengketa yang timbul berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam konvensi ini. Selanjutnya ada contoh kasus. Contoh kasus yang dapat ditemui pada Konvensi Wina 1961 adalah saat terjadinya penyadapan alat komunikasi yang dilakukan oleh Myanmar sebagai negara penerima perwakilan diplomatik Indonesia di tahun 2004. Terungkap setelah datangnya tim pemeriksaan dari Indonesia yang terdiri dari perwakilan Direktur Keamanan Diplomatik, Departemen Luar Negeri, tim lembaga sandi negara, dan tim dari Badan Intelijen Negara, ditemukan penyadapan lewat frekuensi telepon. Namun tidak diketahui pasti berapa lama frekuensi telepon tersebut disadap. Penyadapan yang terjadi di kantor perwakilan diplomatik Indonesia di Myanmar ditemukan di dinding ruangan Duta Besar Indonesia. Kasus ini terungkap dengan dua metode, yakni superground, semacam sistem anti-sadap, dan penurunan daya listrik. Jika daya listrik terjadi penurunan hingga mencapai 50%, maka terindikasi terjadi penyadapan. Kasus yang terjadi di kantor perwakilan diplomatik Indonesia di Myanmar, penurunan daya listrik mencapai 70%.
Sedangkan alat sadap yang ditemukan terdapat pada saluran telepon duta besar dan saluran telepon atas pertahanan. Yang berikutnya yaitu telaah kasus. Pada Konvensi Wina 1961 dinyatakan bahwa kedutaan asing tidak boleh diganggu-gugat termasuk dalam hal komunikasi. Kekebalan dalam mengadakan komunikasi diatur dalam pasal 27 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik yang berisi jaminan kebebasan berkomunikasi bagi misi perwakilan diplomatik dengan cara dan tujuan yang layak. Kebebasan berkomunikasi ini dapat berlangsung antara pejabat diplomatik yang bersangkutan dengan pemerintah negara penerima maupun dengan perwakilan diplomatik asing lainnya. Di dalam Konvensi Wina 1961 pasal 1 huruf I secara jelas memberikan batasan bahwa gedung perwakilan merupakan gedung-gedung dan bagian-bagiannya dan tanah tempat gedung itu didirikan tanpa memperhatikan siapa pemiliknya yang digunakan untuk keperluan perwakilan negara asing tersebut, termasuk rumah kediaman kepala perwakilan. Kelalaian dan kegagalan negara penerima dalam memberikan perlindungan terhadap kekebalan diplomatik merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan konvensi. Oleh karenanya, negara penerima wajib bertanggung jawab atas terjadinya hal yang tidak menyenangkan tersebut. Tindakan penyadapan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Konvensi 1961 dan kejadian ini sangat disesalkan sekali karena merupakan bukti kegagalan pemerintah Myanmar dalam melindungi hak kekebalan diplomatik. Dalam hal tersebut merupakan kewajiban dari negara penerima sebagai telah diatur dalam konvensi.